Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayun Sarmulia, tim 20 30 20 70 20 85. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional dengan dosen pengampunya Ibu Dr. Yunita Asmawati, SIP MAP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang participation of the European Union in international organization, need for adoption from other international organization. Baiklah, langsung saja sebelumnya perlu kita untuk mengenal tentang apa itu European Union atau Uni Eropa itu sendiri. Uni Eropa merupakan salah satu organisasi antar pemerintahan yang beranggotakan negara-negara di Eropa. Sejarah permulaan kerjasama dalam proses integrasi Uni Eropa berawal pada Perjanjian Paris tahun 1957 yang pada saat itu terdapat 6 negara di Eropa yaitu Prancis, Luxembourg, Jerman, Belgia, Belanda, dan Italia yang mendirikan kerjasama pada sektor industri baja yaitu The European Coal and Steel Community atau yang disebut ECSC. Lalu melalui perjanjian Roma pada tahun 1957 berdiri The European Atomic Energy Community atau Euratom dan The European Economic Community atau EEC. Pada 1967, tiga institusi tersebut atau ECSC, Euratom, dan EEC melebur menjadi satu organisasi baru yang dinamai The European Community. Kesuksesan European Community ini pada tahun 1993 kemudian membawa keterlanjutan pada komunitas regional yang saat ini dikenal dengan nama European Union atau Uni Eropa. Setelah mengetahui apa itu Uni Eropa dan sejarah singkatnya, selanjutnya adalah bagaimana sih Uni Eropa dalam organisasi internasional. Organisasi Uni Eropa dalam organisasi internasional menurut Klabers yaitu Professor of International Law at the University of Helsinki berpendapat bahwa Uni Eropa adalah organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional, mempunyai paling tidak satu organ yaitu European Council dan diatur dalam hukum internasional. Bahkan jika ditelaah ketentuan yang ada pada The Maastricht Treaty, maka semakin jelas bahwa Uni Eropa memiliki member states, yang artinya mengkonfirmasi bahwa Uni Eropa adalah organisasi internasional. Personalitas hukum Uni Eropa telah diatur dalam Treaty of European Union yang tertuang dalam pasal 47. Keanggotaan dan klasifikasi negara-negara anggota terikat di dalam Uni Eropa dengan serangkaian traktat yang telah mereka tandatangani. Semua traktat ini harus disepakati oleh masing-masing negara anggota dan kemudian diratifikasi baik oleh Parlemen Nasional atau melalui referendum. Pemerkasa Uni Eropa terdiri dari 6 negara. Sejak itu, Uni Eropa telah berkembang menjadi 28 anggota dan serangkaian perluasan. Setelah bagaimana pandangan Uni Eropa dalam organisasi internasional, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem administrasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kegiatan administrasinya tidak seperti Amerika Serikat atau negara Rusia yang tidak mengizinkan adanya interstate untuk mengikuti organisasi internasional lainnya. Uni Eropa dalam kegiatan administrasinya diklasifikasikan sebagai organisasi dalam pemerintahan atau biasa disebut dengan Intergovernmental Organization atau IGOS, yaitu organisasi yang keanggotaannya terdiri atas negara-negara berdaulat, namun bisa juga terdiri atas negara bagian di mana negara induk tersebut mengizinkan negara bagiannya untuk ikut serta dalam organisasi internasional. Selanjutnya kita akan mengenal kerjasama Uni Eropa dengan organisasi internasional lainnya. Dilihat dari negara yang tergabung di dalamnya ialah bersifat tertutup, yaitu hanya negara-negara di wilayah benua Eropa saja yang dapat bergabung dengan Uni Eropa. Karena Uni Eropa sendiri merupakan organisasi yang bertujuan untuk membentuk kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kalangan negara-negara Eropa,
namun tidak memungkinkan jika Uni Eropa bekerja sama dengan organisasi lain. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, Uni Eropa juga bekerja sama dengan ASEAN untuk tujuan perekonomian dan perdagangan. Ada beberapa persyaratan dan kriteria ketika suatu negara ingin bergabung atau bekerja sama dengan Uni Eropa. Ketika negara telah memenuhi persyaratan, maka negara dapat mengikuti prosedur yang telah ditentukan sampai pada tahap ratifikasi. Tetapi jika negara anggota belum memenuhi persyaratan, maka negara tersebut dikenal dengan negara kandidat. Uni Eropa dan ASEAN merupakan salah satu contoh dari hubungan kerjasama yang paling terdepan dalam integritas regional. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dua arah dan investasi antara ASEAN dan Uni Eropa, serta mendukung integritas ekonomi ASEAN. Nah, itu tadi penjelasan terkait tentang Uni Eropa, sejarah Uni Eropa, sistem administrasinya, dan kerjasama Uni Eropa dengan negara lain. Itu saja yang dapat saya bahas mengenai participation of the European Union in international organization, need for adoption from other international organization. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.